Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang Badar terjadi di daerah Badar, yaitu daerah di antara Mekah dan Madinah yang terkenal dengan sumurnya, yaitu Sumur Badar. Pada Perang Badar, pasukan umat Islam hanya berjumlah sekitar 313 orang, namun berhasil mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Perang Badar disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab Perang Badar yang pertama adalah kebencian Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Pamannya, yaitu Abu Thalib, merupakan pemimpin Bani Hashim dan kaum Quraisy. Ia selalu melindungi Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah. Setelah Abu Thalib meninggal, kepemimpinannya diteruskan oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Namun, Abu Jahal merasa posisinya sebagai penguasa Makkah terancam oleh kemunculan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya. Yang kedua yaitu perampasan dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad gencar berdakwah, orang-orang musyrik Makkah sudah menyatakan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin, juga merebut paksa harta benda mereka. Teror dan gangguan yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Namun mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, sehingga harta benda tersebut sasaran untuk oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu penindasan umat Islam. Tidak hanya di Mekah, perlakuan buruk terhadap umat Islam juga terjadi di Madinah. Kaum Quraisy meneror dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslim. Bahkan, kaum Quraisy yang masuk agama Islam dikeluarkan dari sukunya, yang mana pada masa itu, hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang sehingga memicu terjadinya Perang Badar. Perang Badar juga terjadi sebagai pemberi pelajaran kepada kaum kafir Quraisy. Pertempuran juga dilakukan untuk mengembalikan harta benda kaum muslim yang dirampas kaum Quraisy. Kaum muslim memulai serangan yang disebut Ghazwat kepada rombongan dagang kaum Quraisy dari Mekah. Namun serangan tersebut gagal sehingga berakibat pada aksi balas berupa perampasan harta kaum muslim. Pemicu Perang Badar juga berasal dari penyerbuan di Naklah. Kaum muslim menyerang kafilah Mekah di dekat Naklah, sekitar 40 km di luar kota Mekah, sehingga membuat kaum Quraisy sangat mendendam. Mereka dendam karena penyerangan tersebut dilakukan pada bulan Rajab, bulan yang menurut kaum kafir Quraisy adalah bulan suci. Kronologi 1. Perjalanan menuju Badar. Nabi Muhammad awalnya merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah, pasukan muslim saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Nabi Muhammad memimpin pasukannya dan membawa panglima utamanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda. 2. Rencana kaum muslim. Nabi Muhammad pertama-tama memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama yang dicapai, tetapi berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi pasukan kaum Quraisy. Nabi Muhammad merancang strategi perlawanan dengan menjajarkan tentaranya dalam formasi rapat. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar sumur-sumur yang lain ditimbuni, sehingga pasukan kaum Quraisy terpaksa harus berperang melawan pasukan Muslim untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Nabi Muhammad juga memberikan perintah kepada kaum Muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata jarak dekat hanya setelah mereka mendekat. 3. Rencana kaum Quraisy. Tidak banyak diketahui mengenai rencana kaum Quraisy. Saat Abu Sufyan mendengar kabar bahwa kaum muslim bermaksud menyerang kafilahnya, Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat ke Mekah demi meminta bantuan.
Mendengar bahwa umat muslim akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy Makkah menjadi marah. Rencana penyergapan oleh pasukan muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka dari itu, kabilah-kabilah di Mekah segera memasok bala tentara dengan jumlah sekitar 1.000 orang guna menghadapi pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di antara pasukan kaum Quraisy itu bahkan terdapat kerabat Rasulullah dari kabilah Bani Hashim, seperti paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Hakim sepupu Khadijah. Hari pertempuran. Pertempuran terjadi di pagi hari, diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansyar maju dari barisan Muslim, akan tetapi diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan Muslim Quraisy. Karena itu, kaum Muslim kemudian mengirim Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Para pemimpin Muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3, meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia wafat. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang Muslim dan beberapa orang Quraisy tewas. Setelah itu, Nabi Muhammad memberikan perintah untuk maju menyerbu sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekah. Besarnya kekuatan serbuan kaum muslim dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Apapun penyebabnya, pasukan Mekah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang segera tercerai-berai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat tengah hari. 5. Tawanan. Sama terjadinya pertempuran, pasukan muslim berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan kafilah Abu Sufyan. Pasukan muslim juga menawan beberapa orang Quraisy Makkah. Sebagian besar tawanan dibiarkan hidup, sebagian karena alasan hubungan kekerabatan, keinginan untuk menerima tebusan, atau dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan masuk Islam. Beberapa saat sebelum meninggalkan Badar, Nabi Muhammad memberikan perintah agar mengubur sekitar 20 orang Quraisy yang tewas ke dalam sumur Badar. Beberapa hadis menyatakan kejadian ini tampaknya menjadi penyebab kemarahan besar kaum Quraisy Mekah. Segera setelah itu, beberapa orang muslim ditangkap sekutu-sekutu Mekah, dibawa dan dibunuh sebagai pembalasan atas kekalahan yang terjadi. Dampak Perang Badar. Perang Badar berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslim. Kemenangan kaum muslim dalam Perang Badar semakin menguatkan posisi Islam di kawasan Madinah. Bagi kaum Quraisy, kekalahan mereka dalam Perang Badar menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dan meninggikan hasrat untuk mengalahkan kaum muslim dengan persiapan yang lebih terstruktur. Hikmah Perang Badar. Yang pertama, tidak bermalas-malasan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Artinya, saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan berpuasa. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berperang menegakkan agama Allah. Bahkan saat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding kubu kaum Quraisy. 2. Pentingnya bermusyawarah. Saat pasukan muslim sampai di sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana, salah satu pejuang mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Rasulullah dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa musyawarah itu perlu. 3. Selalu berdoa kepada Allah. Meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul dan pasti dikabulkan semua doanya, tetapi tidak menjadikan beliau bersikap santai. Beliau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberi kemenangan atas kaum Quraisy. 4. Pentingnya sikap tawakal. Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh spiritual di tengah umatnya, tetapi juga sebagai komandan yang menguasai betul strategi perang. Dalam Perang Badar, kita melihat bagaimana Nabi mengatur barisan tentara muslim dan mengobarkan semangat jihad mereka. 5. Tidak menuntut balas. Ketika pasukan muslim berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang, tetapi beberapa tawanan perang juga. Terhadap tawanan itu, Nabi tidak membunuh mereka, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan.
Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.